Minggu 21 November 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Race 1 World Superbike atau WSBK 2021 Mandalika pada Minggu 21 November 2021 hari ini telah berlangsung. Pembalap Kawasaki Jonathan Rea berhasil menjadi yang tercepat dalam race pertama ini. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh wartawan kami Tribun Bali. Ada rekan Zainal Nur Arifin yang kini sudah bergabung bersama kami dari sirkuit Mandalika. Halo rekan Zainal. Ya, selamat siang rekan Dea di studio. Baik, rekan Zainal bisa Anda informasikan? Iya, berdasarkan pantauan Anda bagaimana tadi berlangsungnya race 1 WSBK Mandalika 2021 ini? Race 1 WSBK Mandalika 2021 berlangsung sangat sengit ya di antara tiga pembalap di mana Jonathan Rea, Toprak, dan Axel Bassani itu saling kejar-mengejar di beberapa lap awal. Namun akhirnya Jonathan Rea dari tim Kawasaki Racing WSBK sendiri menduduki podium pertama. Iya, Zain bisa Anda informasikan lebih detailnya hasil race 1 WSBK Mandalika ini seperti apa? Ya, jadi untuk race 1 race 1 WSBK Indonesia 2021 itu dimenangkan Jonathan Rea, kemudian disusul Toprak Rasgat Lioglu podium kedua dan Scott Redding di podium ketiga. Meski cuma podium kedua, Toprak sendiri sukses menyabet gelar juara dunia WSBK 2021. Ya Zainal, lalu berdasarkan pantauan Anda saat ini di sirkuit Pertamina Mandalika ini, bagaimana untuk cuacanya? Cuaca di sana? Untuk cuaca saat ini di sirkuit Mandalika sendiri terpantau mendung. Tetapi dari perakiraan BMKG Zainuddin Abdul Majid itu sendiri untuk hari ini khususnya sore terjadi hujan ringan khususnya saat final race kedua dari WSBK 2021 sendiri. Ya, lalu nanti berarti race kedua WSBK nanti akan dijadwalkan mulai jam berapa? Untuk race kedua WSBK Mandalika 2021 ini dijadwalkan mulai pukul 15.00 WITA, tetapi nanti akan diinformasikan lebih lanjut menunggu kondisi cuaca di lapangan seperti apa. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Zainal bersama salah satu penonton dari Bali, ada Athanasius Ketut Hargunanto selengkapnya. Untuk hasil pertandingan hari ini, Rea berada di posisi pertama, walaupun dia berhasil podium, namun perolehan poin tetap kalah karena Bapak berhasil menduduki posisi 2, maka secara poin tidak bisa mengejar lagi walaupun di race satu race poinnya hanya 25. Jadi hari ini Bapak sudah menjadi juara dunia 2021. Jadi sangat excited banget saya bisa momentum ini luar biasa banget di seluruh dunia. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and
Informasi selanjutnya masih datang dari Lombok, Nusa Tenggara Timur terkait gelaran WSBK. Race atau putaran pertama dan kedua ajang balap motor kelas dunia World Superbike atau WSBK ini digelar pada hari ini, Minggu 21 November 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Sebelumnya, gelaran race pertama WSBK kemarin batal digelar akibat kondisi cuaca yang ekstrim di lokasi. Dan informasi lengkapnya untuk terkait gelaran WSBK hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, rekan Rizky Sandi Saputra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, Rizky, berdasarkan pantauan Anda ya langsung dari area sirkuit Mandalika ini, bagaimana untuk kondisi terkininya? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pasca hujan lebat yang mengguyur wilayah Lombok pada Sabtu kemarin sore mengakibatkan beberapa area di area sirkuit Mandalika ini masih tergenang banjir dan juga lumpur begitu. Adapun lokasi tersebut berada di area pintu masuk untuk para pengunjung yang ingin datang atau penonton yang ingin datang langsung menyaksikan gelaran ajang balap motor dunia WSBK 2021 ini. Tak hanya di area pintu masuk, di area stand atau juga di area sponsor itu masih banyak yang digenangi air dan juga lumpur tanah gitu deh. Lalu bisa Anda gambarkan antusiasme penonton di tribun bagaimana hari ini? Ya, patut dibanggakan karena Indonesia memiliki sirkuit Mandalika ini karena letaknya yang berada di pesisir pantai dan juga di di sekitaran bukit begitu membuat antusiasme penonton dari berbagai daerah maupun mancanegara tetap hadir meskipun sebelum memasuki area ini sempat harus melewati tantangan ya ini berjalan di atas lumpur itu. Akan tetapi jika saya berdasarkan pandangan saya hal tersebut tidak menjadi penghalang mereka untuk tetap berdiri di atas tribun penonton dan memberikan dukungannya kepada pembalap. Halo, rekan Rizky. Ya, begitu deh. Iya, rekan Rizky, bisa Anda sampaikan kembali untuk hasil race pertama ini siapa yang keluar sebagai juara? Ya, jadi untuk race pertama pada seri penutup di gelaran WSBK ini tadi pembalap asal Britania Raya dari tim Kawasaki yakni Jonathan Rea berhasil finish di posisi pertama, disusul oleh pembalap asal Turki yang tergabung dalam tim Pata Yamaha itu berada di posisi kedua, dan juga di posisi ketiganya tadi ada Red Spot gitu ya. Baik, terima kasih rekan Rizky, jurnalis dari Tribun News untuk laporan Anda langsung dari Pertamina Mandalika International Street Circuit. Selamat kembali bertugas. Dari NTB, kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Presiden Joko Widodo meresmikan Tol Serang Panimbang, Seksi 1 Ruas Serang Rangkas Bitung pada Rabu 17 November 2021 lalu. Namun, dua sekolah yang terdampak kini belum diketahui nasibnya. Layanan di kantor desa Cikosai yang dirobohkan 2 tahun lalu untuk proyek pembangunan Tol Serang Panimbang ini juga kini harus mengontrak di rumah warga. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Desi Purnamasari, jurnalis dari Tribun Banten yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Desi. Ya, halo rekan Dea. Desi, bisa Anda informasikan bagaimana SD yang saat ini belum dilakukan pembangunan atau relokasi pasca terdampak proyek jalan tol tersebut? Ya, baik rekan Dea. Sebelumnya dua sekolah itu yakni SD Negeri Impres Cikesal dan SD Negeri Cipete yang berada di Kecamatan Keragilan yang memang hingga saat ini nasibnya masih belum jelas akan direlokasi ke mana. Namun dan dua sekolah lainnya yaitu SD Negeri Cilayang Duha dan SD Negeri Seba. Nah, kedua SD tersebut untuk pembangunannya sudah mulai 100%, namun memang untuk SD Negeri Seba masih terus dilakukan pembangunan hingga kini sudah mencapai 60%.
Dari pantauan Tribun Banten pada saat di lokasi, yakni di SD Negeri Impres Cikesal, yang memang belum direlokasi hingga saat ini, nampak bangunan SD tersebut masih berdiri tepat di samping jalan tol. Dan bangunan SD tersebut tepat bersebelahan dengan tembok pembatas antara tol Serang Panimbang tersebut. Dan tol Serang Panimbang sendiri juga sudah mulai ramai, ruas jalannya juga sudah mulai ramai karena memang kendaraan sudah mulai beroperasi pada saat itu. Begitu rekan Dea. Lalu kenapa hingga saat ini belum dilakukan pembangunan kembali 2 SD yang terdampak tersebut? Untuk 2 SD yang terdampak tersebut memang hingga saat ini belum dilakukan pembangunan karena untuk relokasi lahannya belum dapat diketahui akan direlokasikan kemana. Karena menurut Dinas Pendidikan sendiri untuk relokasi 2 sekolah tersebut memerlukan lokasi yang memang benar-benar strategis untuk 2 sekolah tersebut. Begitu Dea. Lalu Desi, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, apa yang menjadi kekhawatiran dari orang tua murid terkait hal ini? Ya, yang menjadi kekhawatiran dari wali murid sendiri yakni memang akses para murid saat menuju ke sekolah karena harus melintasi jalan tol yang kini sudah mulai beroperasi dan sudah mulai ramai. Dari salah satu orang tua siswa menuturkan bahwa pihaknya setiap hari selalu mengantar anaknya untuk pergi sekolah lantaran khawatir saat akan menyeberang. Ia pun menuturkan bahwa memang setelah diresmikannya jalan tol ini belum juga adanya kepastian tentang relokasi sekolah. Bahkan dari salah satu orang tua murid yakni Mutinah mengatakan bahwa dirinya memang merasa khawatir pada saat anaknya berangkat sekolah dan ia pun meminta pihak Dinas Pendidikan maupun tol untuk segera melakukan relokasi atau membuat jembatan penyeberangan. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Desi untuk laporan Anda dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rekaman video amatir memperlihatkan sebuah benda asing terbang dan mengejar seorang pria. Terlihat benda asing tersebut berhenti dan mengangkat pria itu ke atas. Sepertinya benda asing itu adalah sebuah... Kehabisan kuota pas lagi streaming. Pakai paket Freedom Internet. Kuota besar hingga 32 GB, harga mulai dari 25.000. Beli sekarang di aplikasi My IM3. Dari Nepal, Van Java. Rasakan sensasi aksi dan rasa. Baru, Del Monte Popping Boba, Red Velvet, dan Matcha. Segernya pecah di mulut. Ya, terima kasih. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil,
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita Kembali di live update Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya. Tim gabungan Polda Jambi dan Polres Batanghari kembali berhasil mengamankan 2 tahanan yang masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO yang kabur dari LPKA. Keduanya adalah Yunus 47 tahun dan Lady Aswar 32 tahun masing-masing dari desa Aur Gading, Kecamatan Batin, terlibat kasus narkotika. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, ada rekan Musa Wira yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Wira. Ya, rekan dia. Ya, Wira, bisa Anda informasikan seperti apa saat itu proses penangkapan 2 tahanan berstatus DPO yang kabur dari LPKA beberapa hari yang lalu? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa tim gabungan Polda Jambi dan Polres Batanghari berhasil menangkap lagi 2 tahanan yang kabur dari LPKA Merebulian. Hal ini pun juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Priyanto, bahwa penangkapan 2 tahanan berstatus DPO ini berlokasi di Kecamatan Batin 24 di wilayah hutan di Desa Olak Besar. Kemudian penangkapan ini berdasarkan informasi yang dihimpun, tim gabungan mendapatkan laporan dari warga. Kemudian ketika mendapatkan laporan itu, tim langsung bergerak ke TKP. Kemudian ketika menuju ke TKP, tim memerlukan waktu sekira 4 jam lebih. Ketika mendatangi di TKP, kedua tahanan ini berada di sebuah gubuk atau pondok yang dibuat oleh warga. Kemudian tim berhasil menangkap 2 pelaku atas nama Lady Azwar dan Yunus di tempat persembunyian. Iya, rekan Wira. Lalu setelah ditangkap ini, apakah sudah ada informasi terkait peran mereka kedua yang berhasil ditangkap ini dalam upaya kabur dari LPKA Muara Bulian beberapa waktu lalu? Ya, baik. Dari 2 di antara yang ditangkap ini yang memiliki peran yaitu Lady Azwar. Dia merupakan tahanan dari narkotika. Dia berperan waktu itu, memang Lady Azwar ini disebut-sebut sebagai otak dari aksi kaburnya 24 tahanan di LPKA Merebulian yang dititipkan oleh Polres Batanghari. Ia berperan sebagai orang yang membuka jalan untuk kaburnya 24 tahanan tersebut. Dengan cara ia mengambil balok kayu yang berada di dalam
WC, kemudian mencoba membuka satu di antara trali jendela. Setelah dibuka, lalu dia siasati dengan cara mengunci dengan menggunakan tali. Setelah dikunci menggunakan tali, dia mencoba memanggil petugas yang berjaga waktu itu. Karena tidak ada respon dari penjaga di blok hunian Polres Batanghari ini, peluang itu dia dan semua tahanan mencoba untuk kabur melalui trali yang ia buka. Setelah mendapatkan peluang itu, lalu ada komando dari satu di antara 24 tahanan itu untuk menggerakkan semua tahanan untuk kabur melalui trali yang telah dibuka oleh si lady ini. Dan si lady ini memang setelah dibuka jendela atau trali tadi, dia mengambil kunci dari baju petugas yang berada di dalam ruang kontrol. Begitu info sementara untuk peran dari Lady Azwar. Iya. Lalu bagaimana dengan hasil perkembangan terkini DPO yang diamankan tim gabungan, Wira? Ya, baik, dari hasil penangkapan 2 orang tahanan yang kabur di wilayah Kecamatan Batin 24, mengurangi deretan DPO dari kepolisian yang saat ini daftar pencarian orang berjumlah 9 orang. Artinya dari 23 tahanan yang kabur. Artinya polisi masih memburu 9 orang lagi tahanan yang kabur di wilayah Kabupaten Batanghari. Dan untuk sementara info yang berhasil dihimpun bahwa 7 tahanan itu berhasil diamankan oleh tim gabungan dan 7 lainnya itu diserahkan oleh pihak keluarga. Artinya 14 tahanan saat ini sudah dibawa ke rutan Mapolda Jambi. Dan saat ini petugas tim gabungan masih melakukan pencarian di wilayah Batanghari. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Wira untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Traveloka Pay Later sekarang bisa dipakai belanja di e-commerce. Daftar sekarang. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Sejumlah warga binaan yang ada di kelas 2A Banyuasin mendapat hidayah untuk menghafal Al-Quran. Hanya bermula 1 orang warga binaan yang meminta fasilitas agar bisa menghafal Al-Quran. Saat ini hampir belasan orang yang mulai ikut kegiatan itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan M. Ardiansyah, jurnalis dari Tribun Sumsel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ardian. Halo Dea. Ya, rekan Ardian, berdasarkan informasi dan juga pantauan Anda di lokasi, bagaimana apa sebenarnya motivasi dari warga binaan ini hingga ingin menghafal Al-Quran dan meminta fasilitas kepada pihak lapas? Baik, Dea, bahwa dari wawancara yang dilakukan terhadap warga binaan ini, motivasi mereka sebenarnya ingin bermanfaat. Bila sebelumnya mereka menjadi, salah satunya si Ari ini menjadi bandar narkoba, dengan hukuman vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu 14 tahun, pada saat 2 tahun menjalani hukuman, dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam, tapi di tahun ketiga dia mulai mendapat hidayah, dia berpikir agar pada saat keluar dari lapas, dia bisa bermanfaat untuk orang banyak dan tidak menanggung dosa orang tuanya, sehingga dia berpikir pada saat itu awalnya tidak berani untuk mengajukan diri meminta fasilitas kepada pihak lapas kelas 2A Banyuasin. Tiba-tiba pada saat mengajukan diri untuk meminta fasilitas, dari pihak lapas sendiri langsung merespon dan menganggap hal ini positif, sehingga fasilitas apa yang diminta oleh warga binaan terutama si Ari ini menjadi dipenuhi, langsung dipenuhi oleh pihak lapas, baik itu Al-Quran maupun masjid tempat untuk menghafal, hingga warga lapas binaan lapas Banyuasin ini juga memberikan pakaian agar terlihat lebih layak dan juga lebih rapi pada saat mereka berkumpul untuk menghafal Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana untuk metode yang digunakan para warga binaan ini untuk menghafal Al-Quran?
Baik Dea, jadi metode yang mereka gunakan ini secara bersama-sama mereka membaca, menutup Al-Quran, kembali menghafal, membuka lagi apabila salah, apabila mereka tidak mengerti atau paham dengan tajwid, bacaan, dan beberapa bacaan lainnya, mereka tidak sungkan menanyakan kepada pegawai lapas yang tahu persis, fasih dalam membaca Al-Quran untuk meminta diajarkan, sehingga pada saat mereka menghafal juga lapas yang ayat-ayat suci Al-Quran ini dapat benar diucapkan atau dilafazkan ya. Baik, terakhir rekan Ardian, apa yang dirasakan para warga binaan saat sebelum dan sesudah menghafal Al-Quran? Baik Dea, jadi dari ungkapan salah satu warga binaan si Ari ini tadi bahwa selama ini dia hanya berpikir pada saat bebas sebagai bandar narkoba, dia hanya berpikir bagaimana mencari materi atau uang sebanyak-banyaknya untuk dinikmati dengan cara berpoya-poya, tetapi pada saat tertangkap dan masuk di lapas Banyuasin, dia berpikir alangkah tidak bermanfaatnya hidupnya ini, terutama untuk orang tuanya, sehingga dia berpikir bagaimana dia bisa bermanfaat, dan rasa yang sudah diperolehnya pada saat ini setelah menghafal Al-Quran 3 juz, dia merasakan sangat berbeda. Bila sebelumnya Tuhan itu jauh, katanya menurutnya jauh dari kehidupan dia pada saat membaca Al-Quran, hidupnya lebih tenang, hukuman yang di jalan juga sepertinya tidak terasa, sehingga pada 1 tahun terakhir ini dia menghafal Al-Quran itu seperti hukuman yang dijalankan itu seperti berada di dalam rumah sendiri, begitu dia. Baik, berikut Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kalapas kelas 2A Banyuasin, Ronaldo Da Vinci. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Kami dari pihak lapas dengan sepenuhnya selalu mendukung. Di lapas kan ada 2 pembinaan. Yang pertama pembinaan kemandirian, kemudian pembinaan kepribadian. Kedua-dua pembinaan ini harus berseiring sejalan. Kalau pembinaan kemandirian itu berkaitan ke keterampilan, terus skill. Jangan kalau pembinaan kerohanian, kepribadian, salah satunya kita mengadakan pengajian, terus pesantren, yang mana kegiatan mereka kita atur dengan jadwal-jadwal tertentu untuk peningkatan semacam tahfiz Al-Quran dan metode dakwah-dakwah. Sebelum masa COVID-19, kita selalu bekerja sama mengajak pihak luar dengan beberapa pesantren untuk ikut melakukan pembinaan di dalam. Tapi begitu adanya COVID-19 ini, kita terpaksa mendayagunakan petugas-petugas yang memang basic dan latar belakangnya agak kuat ke religi. Jadi semacam pemanfaatan skill dari petugas itu sendiri, kira-kira 4-6 orang untuk ikut melakukan pembinaan kepribadian tersebut. Kita support 100%, baik itu fasilitas tempat untuk ibadah. Di sini juga kita mempunyai, selain masjid, kita juga mempunyai gereja yang beragama Nasrani. Hyundai Creta, Spotlight in Motion. Book now. Elemen masyarakat pekerja atau buruh di Aceh terus melakukan upaya pemaksimalan kenaikan upah yang sesuai dengan harapan pekerja berdasarkan kebutuhan hidup layak. Kaum buruh berharap pemerintah Aceh bisa mengakomodir kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Aceh pada tahun 2022 nanti naik sebesar 14% dari tahun 2021. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan Mas Rizal bin Zairi, wartawan dari Serambi News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizal. Ya, halo Dea.
Ya, rekan Rizal, bisa Anda informasikan untuk lebih detailnya upaya yang dilakukan buruh dalam memperjuangkan kenaikan upah tahun depan ini? Ya, Dia, dapat kami sampaikan bahwasanya seperti saban tahun, setiap tahun maksud kami, bahwasanya aliansi buruh di Aceh selalu melakukan aksi unjuk rasa maupun audiensi dengan pihak pemerintah Aceh dalam rangka meminta untuk menaikkan upah bagi kaum buruh. Untuk tahun ini, buruh di Aceh sudah melakukan beberapa aksi, dimulai dengan audiensi dengan Disnaker Aceh pada 16 November lalu, kemudian disusul dengan aksi unjuk rasa yang aksi ini berlangsung secara damai di kantor Gubernur Aceh pada 17 November. Adapun permintaan kenaikan upah ini, kaum buruh meminta agar UMP tahun 2022 ini dinaikkan menjadi 3.600.000 atau naik 14% dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp3.165.000. Permintaan ini sendiri didasari pada hasil survei yang dilakukan oleh Aliansi Buruh Aceh, di mana kebutuhan layak hidup masyarakat saat ini sudah tinggi, kemudian kebutuhan hidup yang meninggi, sementara penghasilan buruh ini masih tetap dinilai rendah. Ya. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah terkait permintaan para buruh ini? Ya, ada dua instansi yang menanggapi aksi buruh ini. Yang pertama dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau yang disingkat dengan DPRA. Pihak DPRA sendiri sangat sepakat bahwasanya upah buruh ini untuk dinaikkan pada tahun 2022 dengan angka yang layak. Kemudian di sisi lain dari Disnaker atau yang mewakili pemerintah Aceh mengakui bahwasanya mereka akan mengikuti instruksi surat edaran Menteri Tenaga Kerja di mana pengupahan menggunakan skema peraturan pemerintah nomor 36, di mana dalam skema ini Dea, dapat kami sampaikan kewenangan ataupun kemungkinan upah buruh hanya naik sebesar Rp1.429. Memang kecil sekali kalau menggunakan skema yang berdasarkan surat edaran menteri ini, atau hanya sebesar sekali parkir kendaraan roda 2. Namun demikian dia aliansi buruh di Aceh terus memperjuangkan ataupun melakukan berbagai upaya agar upah yang diterima buruh Aceh ini bisa layak gitu. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengusulkan revisi kanun ketenaga kerjaan supaya pemerintah Aceh bisa secara mandiri mengatur tentang pengupahan di Aceh. Demikian dia. Baik, rekan Rizal. Dan Tribuners, sekarang akan kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama anggota Dewan Pengupahan Provinsi Aceh, Edi Jaswar, selengkapnya. Saat ini, Serikat Pekerja, Serikat Buruh di Provinsi Aceh terus menyuarakan kenaikan upah minimum Provinsi Aceh tahun 2022 sebesar Rp3.600.000. Angka tersebut merupakan hasil dari rata-rata survei kebutuhan hidup layak di 10 kabupaten kota di Aceh pada bulan September 2021 yang lalu. Selain itu, kita juga menolak Omnibus Law Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunan di bawahnya, termasuk salah satunya adalah PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di mana aturan ini telah menyebabkan pekerja buruh hilang kesempatan untuk mencapai kesejahteraannya. Kemudian saat ini juga pekerja buruh di Aceh sedang mengupayakan melakukan revisi Kanun Nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan, di mana Serikat Pekerja Serikat Buruh di Aceh menilai kanun tersebut atau perda tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pekerja buruh yang ada di Aceh. Upaya revisi kanun ini juga untuk sebagai wadah perlindungan menyeluruh bagi pekerja buruh di Aceh, sehingga ada kemandirian regulasi dan kebijakan menuju
kesejahteraan pekerja buruh yang mandiri di Provinsi. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya
saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan. Oh, Kinder Joy! Wow! Perpaduan krim susu dan coklat dengan 2 bola wafernya. Enak! Hebat! Terima kasih, Ma. Kinder Joy, penuh kelezatan dan keceriaan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Papua. Wali Kota Jayapura Ben Hur Tommy Mano resmi membuka Numbai Creative Festival atau NCF 2021 di Taman Imbi Kota Jayapura. Dalam sambutannya yang diikuti oleh tribunpapua.com Sabtu malam 20 November 2021 kemarin, Ben Hur mengungkapkan rasa syukurnya gelaran NCF dapat dilaksanakan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua ada Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Aldi, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Dilaporkan gelaran Numbai Creative Festival yang diselenggarakan tahun 2021 ini resmi dibuka oleh Wali Kota Jayapura Ben Hur Tommy Mano di Taman Imbi Kota Jayapura, Papua. Dalam sambutannya yang diikuti oleh saya pada saat itu, memang dirinya menyebutkan bahwa peran penting dari para pelaku ekonomi kreatif, khususnya komunitas kreatif yang ada di Kota Jayapura ini tentunya memberikan dampak positif terhadap pembangunan khususnya ekonomi kreatif yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dalam sambutannya, Ben Hur juga berharap dirinya dapat melibatkan para pemuda dan juga khususnya para pelaku ekonomi kreatif ini dalam nantinya menyukseskan eksekusi program-program pembangunan khususnya di bidang ekonomi digital kreatif bagi anak muda di Kota Jayapura. Dea. Iya, Aldi, lalu saat membuka gelaran Numbai Creative Festival ini, adakah poin penting terkait komunitas kreatif yang disampaikan oleh Wali Kota? Baik Dea dan juga Tribuners, memang dalam penyampaiannya pada saat gelaran membuka secara langsung gelaran Numbai Creative Festival, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tommy Mano ini menyebutkan ya beberapa poin penting terkait dengan pengembangan Numbai Creative Festival ke depannya, khususnya dalam tantangannya di masa pandemi COVID-19 ini. Dirinya juga mengaku sangat bersyukur begitu dapat terlaksana walaupun ditunda selama 1 tahun baru bisa dilaksanakan. Dan memang poin pentingnya sendiri ialah bagaimana di dalam masa pandemi COVID-19 sendiri ekonomi kreatif bisa terus bertahan ya dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam mendukung program pembangunan yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dea. Iya, lalu berdasarkan pantauan Anda, ada apa saja di dalam penyelenggaraan Numbai Creative Festival ini? Baik Dea dan juga Tribuners, memang gelaran Numbai Creative Festival sendiri dilaksanakan di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua selama 2 hari, tepatnya hari ini dan juga nantinya akan dilangsungkan juga dalam beberapa hari ke depan. Namun memang Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan saya di Taman Imbi, Kota Jayapura sebagai lokasi penyelenggaraan Numbai Creative Festival, memang kegiatan ini banyak sekali melibatkan sekiranya 30 UMKM lokal berpartisipasi, kemudian ada juga konferensi musik dan pemutaran film begitu, dan banyak sekali kontribusi dari pelaku-pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif dan juga anak muda, komunitas-komunitas begitu yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura. Dea. Iya, Aldi, lalu Anda kan juga sudah ya mendatangi gelaran Numbai Creative Festival 2021 di Jayapura ini. Bagaimana saat itu respon ataupun antusias masyarakat yang menyaksikan juga? Ya, baik, memang Dea dan juga Tribuners, gelaran Numbai Creative Festival ini memang dilangsungkan cukup meriah, walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 dengan keterbatasan jumlah peserta ataupun pengunjung yang dibatasi untuk hadir begitu. Namun berdasarkan pantauan saya dan juga saya sempat mewawancarai salah satu pengunjung di Numbai Creative Festival 2021 yang berlangsung di Taman Imbi, Kota Jayapura, ya, masyarakat Kota Jayapura ini terbilang tinggi, ya dikarenakan memang mereka sudah sangat menginginkan sekali momen-momen seperti ini ya, khususnya mengembalikan Taman Imbi sendiri sebagai taman kota untuk dijadikan sebagai fasilitas publik dalam acara-acara seremonial seperti ini. Dan tentunya ini acara yang dilangsungkan ialah basicnya ialah acara anak muda, sehingga memang
mereka sangat tertarik begitu untuk datang dan menyaksikan secara langsung gelaran Numbai Creative Festival yang dilangsungkan di Taman Mimpi Kota Jayapura. Ya, untuk sementara demikian, mungkin kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi, dan berikut akan kami tampilkan keterangan dari Wali Kota Jayapura, Ben Hur Tomimano, terkait gelaran festival kali ini di Jayapura. Selengkapnya. Yang diberi nama Numbai Creative Forum. Saya berharap jejaring ini menjadi wadah berhimpun semua komunitas kreatif yang ada di kota Jayapura untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media dalam mendorong pengembangan industri kreatif di kota Jayapura. Salam kreatif, satu hati berkarya untuk kota Jayapura. Wali Kota Jayapura, Ben Hur Tomimano. Dari Papua kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Bupati Nunukan Asmin Laura melaunching paket wisata arung jeram dan jet ski di Desa Labang, Kecamatan Lumbis Pansiangan. Sebelumnya objek wisata arung jeram itu sudah dilaunching secara resmi oleh Asmin Laura pada Jumat 28 Agustus 2021 lalu. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Felis. Ya, halo rekan Dea. Felis, bisa Anda informasikan bagaimana atau apa harapan dari Bupati Nunukan setelah paket wisata arung jeram dan jet ski ini di-launching? Baik, betul, kemarin berlangsung di Desa Labang, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, launcingan paket wisata yang dilaunching langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Dan pada saat setelah di-launching paket wisata tersebut, Asmin Laura berharap para wisatawan baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri dapat berkunjung ke Lumbis Pansiangan. Lantaran di Lumbis Pansiangan disuguhkan sensasi berarung jeram di dua negara sekaligus, yakni Indonesia Malaysia, karena untuk Lumbis Pansiangan sendiri berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Dan di sana juga turut dihadiri juga selain Bupati, juga dihadiri oleh Forkopimda dan pejabat daerah lainnya. Dan untuk wisata arung jeram sendiri termasuk juga jet ski dilengkapi dengan homestay dan gazebo untuk para wisatawan yang ingin memanfaatkan wisata arung jeram di Lumbis Pansiangan. Begitu dia. Ya, lalu selain paket ini ya, antara wisata arung jeram dan juga jet ski ini, untuk menarik wisatawan apakah ada juga spot-spot foto yang bisa diabadikan di lokasi wisata arung jeram ini? Ya, betul deh. Jadi di lokasi Lumbis Pansiangan atau tepatnya di wisata arung jeram dan jet ski juga dilengkapi dengan jembatan merah putih sepanjang 20 km. Dari atas jembatan merah putih itu bisa terlihat jelas bagaimana pemandangan wisata arung jeram sepanjang 20 km yang dimana wisata arung jeram tersebut memang sudah di-launching pada 2020 yang lalu. Begitu deh. Felis, lalu bisa Anda informasikan lebih detailnya untuk fasilitas apa saja yang ada di lokasi wisata arung jeram ini? Ya, di lokasi wisata arung jeram tersebut juga seperti yang saya bilang sebelumnya dilengkapi dengan homestay, gazebo, jet ski, dan berbagai kelengkapan wisata lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk para keluarga yang ingin weekend family di perbatasan. Dan perlu diketahui bahwa untuk anggaran pengembangan wisata arung jeram ini berasal atau bersumber dari 15-20% dari dana desa di Lumbis Pansiangan. Begitu deh. Baik, berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Felis bersama Bupati Asmin Laura selengkapnya. Selamat pagi, saya saat ini lagi berada di Kecamatan Lumbis Pansiangan, salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yang di beberapa waktu yang lalu sudah kita SK-kan sebagai desa wisata. Daerah ini salah satu adalah bagian daripada wilayah Kabupaten Nunukan yang punya potensi wisata, dan di sini tersedia berbagai jenis fasilitas wisata di
sepanjang desa ini ada jembatan yang kurang lebih 2 kilo panjangnya yang kita beri nama dia Jembatan Merah Putih. Kemudian ada fasilitas jet ski, perahu karet, dan kurang lebih setahun lagi juga di sini akan kita resmikan PLBN ya, PLBN Labang yang akan menjadi pintu masuk bagi warga Malaysia misalnya ke daerah kita di Indonesia. Saya sangat berharap agar seluruh masyarakat juga bisa bersama-sama dapat mengunjungi tempat ini karena tempat ini adalah salah satu potensi wisata baru yang ada di wilayah kabupaten ini. Blue Bank digital yang bisa ini itu. Kalau pakai Blue Saving, gue bisa bikin 10 tabungan dalam satu rekening. Pakai Blue Gather, bisa patungan online. Kalau depositonya bisa top up. Blue Bank digital yang bisa ini itu dan menyatu dengan hidupmu. Komunitas film dan rumah produksi Kremov Picture secara konsisten menggelar Festival Tahunan Film Banten. Pada tahun ini, Festival Tahunan Film Banten mengusung tema destinasi wisata di Bumi Santri. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Milda Niat yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Milda. Ya, Milda, bisa Anda informasikan apa itu sebelumnya ini Festival Film Banten? Ya, Festival Film Banten adalah festival yang digelar secara rutin setiap tahun oleh Kremov Pictures. Nah, di tahun ini kali kelima Kremov melakukan ajang pemilihan film untuk mengapresiasi bagi anak-anak muda Banten khususnya di bidang industri kreatif. Begitu rekan Dea. Ya, sudah berapa kali untuk Festival Film Banten ini dilaksanakan dan digagas oleh siapa? Nah, Festival Film Banten ini sudah 5 kali digagas sejak tahun 2017 dan ini dilaksanakan oleh Kremov Pictures, komunitas film dan rumah produksi yang ada di Banten sekaligus bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Begitu rekan Dea. Ada berapa kategori dalam pendaftaran film dan berapa juga nominasi yang dipilih dan dari berapa banyak pendaftar? Milda. Dari pendaftaran dimulai sejak bulan Oktober itu terdapat 65 peserta yang mendaftar, namun yang lolos seleksi itu hanya 45. Nah, dari 45 peserta itu seleksi kembali oleh para kurator, sekitar 30 kurator yang berasal dari komunitas dan yang lainnya yang ada di Banten. Nah, dari 45 yang mendaftar tersebut, kemudian ada 4 tim juri yang akan menentukan bahwa film tersebut masuk ke dalam 9 nominasi dan selanjutnya 4 juri tersebut yaitu bertugas sebagai tim penilaian sinematografi, kemudian alur cerita, tema, durasi serta Darwin Mahesa sendiri sebagai editor. Nah, dari kategorinya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama adalah kategori pelajar, kategori mahasiswa dan kategori umum. Begitu rekan Dea. Iya, rekan Milda, lalu apakah saat ini sudah ada hasil siapa saja yang terpilih sebagai nominasi film terbaik dan bagaimana harapan setelah acara ini dilaksanakan? Nah, pada kemarin malam itu dibacakan dari 9 nominasi itu hanya 3 yang dibacakan nominasi film terbaik. Di antaranya adalah yang pertama nominasi film terbaik kategori remaja itu berjudul Imajiner dari SMKN 1 Rangkas Bitung. Kemudian nominasi film kategori mahasiswa itu diraih oleh mahasiswa gabungannya dari berbagai kampus yang ada di Banten yaitu berjudul Kobong. Dan kemudian nominasi film kategori umum berjudul Ngalindur. Masing-masing mereka diberikan piala dan uang pembinaan. Adapun nanti setelah kegiatan ini rencananya mereka akan diikutsertakan kembali ke tingkat nasional berikutnya yang ada di Jogja, Bandung dan sekitarnya. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Milda untuk informasi Anda dari Banten. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Gedung Serbaguna atau GSG Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang berada di dekat kantor bupati setempat kondisinya memprihatinkan. Pantauan di lokasi aset milik pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu bisa dibilang sangat tidak layak jika masih digunakan.
Untuk mengetahui lebih detailnya bagaimana kondisi terkini dari gedung serbaguna tersebut, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung ada Domi Desmantri yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Domi. Halo rekan Dea. Rekan Domi, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana detail kondisi dari gedung serbaguna Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dari pantauan Anda di lapangan? Baik, kemarin saya sempat mengunjungi GSG yang berlokasi di Kota Kalianda, Lampung Selatan tersebut. Kondisi GSG tersebut sangat memprihatinkan sebab rumput ilalang sudah banyak menumbuhi di sekitar lokasi gedung maupun di dalam gedung. Lalu untuk bangunan gedung sendiri sudah banyak tembok-tembok yang retak, lalu atap gedung sudah mulai banyak yang rusak juga begitu. Lalu di sekitar gedung banyak sekali gerobak-gerobak pedagang yang sudah tidak terpakai atau terbengkalai diletakkan atau diparkirkan di sekitar gedung tersebut begitu rekan Dea. Ya, lalu saat dulu masih aktif beroperasi gedung ini diperuntukkan sebagai apa sebenarnya, Domi? Dan lalu sampai saat ini sudah berapa lama gedung itu tidak digunakan? Baik, saya sempat bertanya dengan beberapa warga di situ. Dahulunya gedung tersebut digunakan untuk kantor dinas bupati setempat Lampung Selatan. Lalu itu sekitar tahun 2009. Lalu semenjak sudah ada gedung baru untuk kantor dinas bupati dan Pemda Lampung Selatan, gedung tersebut sudah tidak digunakan lagi, lalu digunakan untuk GSG. Namun sekarang kondisinya sudah tidak terpakai jauh sebelum pandemi melanda Indonesia begitu. Dan sekarang kondisi gedung tersebut sudah tidak dipakai dan ada wacana untuk direnovasi katanya begitu. Namun untuk sampai detik ini gedung tersebut sudah tidak ada rencana atau tanggapan untuk renovasi untuk gedung tersebut begitu rekan Dea. Lalu rekan Domi, apa sebenarnya alasan gedung ini tidak lagi digunakan? Apakah memang ada kendala tertentu? Nah, kalau menurut informasinya karena untuk kantor dinas sendiri mereka sudah punya wilayah atau gedung di kawasan Pemda Lampung Selatan. Lalu sempat digunakan untuk GSG, namun sudah tidak dipakai karena sudah tidak ada kegiatan dan juga karena sedang pandemi seperti ini. Ya, baik. Terima kasih rekan Domi untuk laporan Anda dari Kalianda, Lampung Selatan. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sugengombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh,
posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya dari Jawa Tengah. Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, memiliki tempat pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Pengolahan sampah menjadi bahan bakar tersebut merupakan inisiasi dari pemerintah desa setempat dalam mencari solusi mengatasi sampah terutama plastik. Dari pengolahan sampah plastik tersebut dihasilkan 2 jenis bahan bakar yakni setara solar dan bensin. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Rifki Gozali, wartawan dari Tribun Jateng yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Rifki. Halo Dea. Ya, rekan Rifki, bisa Anda informasikan kepada kami, sudah berapa lama, sejak kapan ini proses pengolahan sampah plastik menjadi BBM di Desa Sidorekso?
baik dia untuk pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak ini sebenarnya baru berlangsung sekitar sepekan ini. Sebenarnya ini masih tahap uji coba, namun dari tahap uji coba tersebut berhasil menghasilkan 2 jenis bahan bakar minyak setara bensin dan solar. Untuk peralatannya sendiri disebut pirolisis. Alat ini didatangkan dari Banjarnegara, berhubung di Desa Sidorekso belum ada tenaga ahli untuk pengoperasian alat. Jadi untuk tenaga ahli sementara pengoperasian alat ini didatangkan langsung dari Bank Sampah Banjarnegara. Dea. Ya, lalu bisa Anda ceritakan, jelaskan secara singkatnya bagaimana proses mengubah sampah plastik ini menjadi BBM? Untuk pengoperasian atau pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, ini pertama kali sampah dimasukkan ke dalam tabung reaksi dari alat pirolisis tersebut. Setelah 1 jam kemudian baru akan keluar cairan dari pipa dari atas alat tersebut yang dihubungkan ke dalam tabung yang menjadi penadah dari proses pengolahan sampah tersebut. Untuk hasilnya dari 1 kuintal sampah plastik bisa menghasilkan sekitar 80 liter, diantaranya 50 liter setara solar dan 30 liter setara bensin. Dea. Ya, rekan Rifki, lalu bagaimana sejauh ini berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, cara mengatasi masalah sampah di desa tersebut dan bagaimana juga upaya pengembangan pengolahan sampah ke depannya? Baik, Dea. Sebenarnya memang pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak ini berangkat dari masalah pelik sampah yang ada di desa tersebut. Pemerintah desa sebelumnya sudah menyiapkan yang namanya tempat pembuangan sampah untuk warga sekitar, cuman persoalannya dalam tempo waktu 2 bulan tempat penampungan sampah tersebut penuh. Akhirnya dalam tempo setiap 2 bulan sekali harus dibersihkan, dan proses pembersihannya ini membutuhkan nominal uang sekitar 7 juta. Akhirnya dari sini pemerintah desa setempat punya inisiasi atau tahu adanya informasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Akhirnya dari situlah terus keluar ide atau bagaimana sampah plastik ini bisa lebih bermanfaat dan tidak lagi menjadi problem yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dia. Baik, terima kasih rekan Rifki, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Kepala Desa Sidorekso, Muhammad Arifis lengkapnya. Ini adalah mesin pirolisis untuk menghabiskan sampah-sampah plastik yang di masyarakat banyak menumpuk, nggak terpakai. Nah, ini kita menemukan namanya mesin pirolisis, yang artinya kalau kita masukkan ke sini nanti keluar minyak. Ada 2 minyak yang akan keluar, 1 jenis solar, 2 jenis bensin, tapi setara premium. Kalau solarnya setara DEC. Cuma nanti kita karena ada fungsinya, nanti kita fokuskan kalau yang solar kita jadikan minyak tanah, yang setara premium kita jadikan pertalite, ke thinner. Jadi biar nanti untuk kita jadikan nilai profit dan membantu masyarakat. Ini baru tahap uji coba atau udah produksi banyak, Pak? Baru mulai. Tapi udah berhasil ya, Pak? Sudah. Nanti kita coba ke mesin sensor sudah hidup, dan untuk kompor juga sudah. Tapi untuk penyelesaian sampah tidak hanya mesin pirolisis yang akan kita pakai. Nanti ada sebelum nanti ke sini plastik kita arahkan ke mesin pirolisis. Sampah yang dari masyarakat masuk ke TPS, nanti ada mesin pemilah yang
fungsinya nanti plastik akan menyendiri, yang lain akan jadi pupuk. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan para petani, khususnya kemarin sudah terkoordinasi sama petani Purwodadi, dan berapapun pupuk nanti akan diambil oleh para petani. Kompos berarti Pak? Kompos. Dan Kita beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners. Mungkin sebagian dari Anda belum tahu bahwa kawasan perbatasan Samarinda juga memiliki daya tarik wisata. Contohnya, Pinang Mas Garden yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Informasi lengkapnya mengenai Pinang Mas Garden ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim, ada rekan Nefrianto Hardi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Nefri. Halo rekan Dea. Selamat siang. Selamat siang. Bisa Anda informasikan di mana letak Pinang Mas Garden ini? Iya, Pinang Mas Garden itu terletak di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, tepatnya di Gang Manunggal RT 17, Samarinda, Kalimantan Timur, dan di situ merupakan tempat wisata yang ada bunga celosia, kemudian aneka bunga-bunga yang lain, dan paling menonjol itu adalah bunga celosia. Dan di situ juga ada tempat wisata lain, fasilitas lain, yaitu Halo, rekan Nefri. Halo, ya. Iya. Yaitu rekan Nefri. Ya, demikian. Baik, rekan Nefri, bisa Anda gambarkan kepada kami berdasarkan pantauan Anda ya di lokasi itu, konsep yang ditawarkan pada setiap pengunjung Pinang Mas Garden ini dan fasilitas lainnya? Oke. Fasilitas Pinang Mas Garden sendiri itu ada taman aneka bunga ya, celosia, bunga lokal, dan bunga-bunga yang lain yang didapatkan di Kaltim maupun di daerah Jawa. Juga ada tempat pemancingan ikan dan kolam ikan ya. Maksud saya tempat kolam ikan. Di situ juga ada kandang sapi yang ada di situ, ada 25 ekor kandang sapi. Dan rencananya memang konsepnya itu untuk edukasi anak-anak ya. Selain wisata juga edukasi, dan yang paling menarik yang berwarna-warni itu adalah bunga celosia. Itu sangat favorit ya dikunjungi warga dan indah sekali. Kemudian banyak warga yang mengunjungi di sana dan sangat jadi incaran warga untuk jadi tempat berfoto. Kemudian biasanya mereka menyebarkannya melalui media sosial, kemudian saling berkabar kepada teman. Akhirnya ya tempat Pinang Mas Garden ini viral, kemudian banyak menarik perhatian warga. Begitu. Ya, rekan Nefri, lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana saat itu antusiasme atau pendapat dari pengunjung Pinang Mas Garden ini? Iya, antusiasme pengunjung Pinang Mas Garden sendiri sangat sangat antusias, kemudian mereka sangat berminat sekali untuk mendatangi kawasan Pinang Mas Garden karena keindahan alamnya itu. Bahkan saking antusiasnya itu pengunjung Pinang Mas Garden itu bisa datang pagi hari sekitar jam 6 pagi, kemudian karena di situ keindahannya itu agak berbeda. Ada embun, kemudian ada hamparan bunga dengan warna-warni. Jadi walaupun daerahnya itu agak di perbatasan kota Samarinda ya, termasuk daerah terpencil, tetap didatangi dan dikunjungi oleh para warga dari Samarinda dan sekitarnya. Kemudian bahkan yang waktu kemarin ini ada pengunjung dari Penajam Pasir Utara yang perjalanannya bisa sekitar 6 jam ya dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan juga ada pengunjung dari Bone, Sulawesi Selatan. Kemudian ada dari Berau, Tenggarong, Balikpapan yang bisa saja datang berbondong-bondong. Bahkan ada yang membawa bis. Termasuk juga anak-anak sekolah yang ingin mengenal jenis-jenis bunga, kemudian jenis tanaman yang ada di sana, dan tentu saja
mereka tertarik untuk berfoto di sana. Rekan Dea. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Nefri bersama pengunjung di Pinang Mas Garden selengkapnya. Kalau aku sih baru pertama kali ya kesini. Kebetulan saya orang Sulawesi. Kalau kesini ya dengar kabar dari adik sendiri sih sebenarnya, terus kesini lihat-lihat karena soalnya dia kan udah berapa kali kesini. Lihat fotonya bagus gitu kan, jadi penasaran sampai kesini dah akhirnya. Ini baru pertama kali dari keluarga ya? Iya, sempat lihat di Instagram juga sih, cuman nggak sampai apa ya, cuman lihat doang kayak gitu. Berapa hari di Samarinda, Mbak? Kalau aku rencana sebulan. Sebulan sini, Mbak ya. Bagi yang belum pernah kesini, coba deh kesini, soalnya tempatnya bagus buat foto-foto. Apalagi yang buat selebgram kan, itu cocok banget deh. Akses kesini, tolong deh buat parkirannya lebih teratur aja gitu. Soalnya kita agak susah. Tadi ya sempat jalan mungkin sekitar 100 meter dari tempat parkir ke sini. Kalau lihat dari tanamannya dan suasananya bagus banget ya. Iya, bagus. Ademnya. Kita bergeser ke Provinsi Lampung, Tribuners. Taman Gajah yang merupakan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu favorit warga untuk melepas penat. Biasanya banyak warga, terutama keluarga, berkunjung ke taman yang berlokasi di jantung kota tersebut pada akhir pekan. Namun kini kondisi Taman Gajah tampak tidak terawat. Selengkapnya akan disampaikan rekan Denny Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Denny. Halo rekan Dea, selamat siang. Iya, rekan Denny bisa Anda informasikan, gambarkan kepada kami berdasarkan pantauan Anda bagaimana kondisi Taman Gajah yang kabarnya sudah tidak terawat dari pantauan Anda di lapangan. Apa saja kerusakan di sana? Baik rekan Dea, terima kasih. Pantauan sendiri saya itu yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Taman Gajah itu sendiri itu kondisinya sangat tidak terawat, sangat memprihatinkan. Seperti kita lihat itu banyak seperti lantai yang sudah mulai terkelupas dan sarana bermain anak yang mulai rusak, dan ada beberapa jembatan yang sudah bolong, dan itu sangat tentunya sangat membahayakan bagi anak-anak. Iya, meski dalam kondisi seperti ini ya, tapi kabarnya memang Taman Gajah ini masih menjadi lokasi favorit keluarga mendatangi tempat tersebut. Kapan biasanya warga ramai berkunjung ke Taman Gajah ini? Dan apakah ada tarif khusus atau seperti apa? Ya, Ren ya, terima kasih. Untuk apa namanya? Ini, halo? Iya, silakan rekan Denny. Baik. Untuk tarif khusus itu untuk sini banyak warga yang mengunjungi itu, dan bersama keluarga dan anak-anak itu banyak yang dikunjungi, dan tepat itu di akhir pekan, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk biaya tarif sendiri itu tidak ada tarif dan gratis bagi warga yang ingin mengunjungi. Lalu terkait tidak terawatnya Taman Gajah ini, apakah memang tidak dilakukan perawatan rutin, rekan Denny? Oke, untuk perawatan rutin berdasarkan pantauan saya, ini Taman Gajah sendiri ini sudah beberapa lama tidak terawat dan tidak ada perawatan rutin oleh pemerintah setempat. Karena sudah beberapa kali kita sudah melakukan pemberitaan, namun belum ada yang melakukan peremajaan atau tempat perbaikan di taman tersebut. Ya, gitu, baik. Terima kasih rekan Denny Saputra, jurnalis Tribun Lampung untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Oke, terima kasih. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Papua Barat dan Manokwari menggelar pemeriksaan kesehatan bagi penghuni di Panti Asuhan Semi Meta Bahagia Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Kegiatan yang berlatar belakang kemanusiaan ini menyasar pada anak-anak dan juga lansia yang berada di tempat tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Sahwan Asari Raharusun, wartawan Tribun Papua Barat yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sahwan. Halo Dea. Sahwan, bisa Anda informasikan kenapa sampai Kahmi Papua Barat dan juga Manokwari ini menggelar pemeriksaan kesehatan di Panti Asuhan Semi Meta Bahagia ini? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, bahwa Kors Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau yang biasa disebut Kahmi Papua Barat dan juga Manokwari menggelar aksi pemeriksaan kesehatan bagi penghuni panti asuhan di Manokwari yang bertempat di panti asuhan Semi Mata Bahagia Kabupaten Manokwari sendiri. Sejak berdiri memang panti tersebut tidak mendapatkan perhatian yang begitu cukup oleh lingkungan sekitar, sehingga kami dan juga anggota yang hadir di Kabupaten Manokwari dan juga Papua Barat ikut terpanggil untuk melakukan kegiatan kemanusiaan dalam hal pemeriksaan dan juga advokasi-advokasi lainnya. Begitu, Dea. Iya, berdasarkan pantauan Anda, siapa saja saat itu yang terlibat dalam kegiatan ini dan juga apakah ada kegiatan lain selain pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Kahmi di Panti Asuhan Semi Meta Bahagia ini? Ya, tentu kegiatan yang dilakukan oleh Kahmi Papua Barat dan juga Manokwari ini adalah latar belakang dari kemanusiaan, dan juga kegiatan yang dilakukan ini 100% dilakukan yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah alumni Himpunan Mahasiswa Islam, yang mana ada beberapa program, salah satunya yaitu di bidang kesehatan yang melibatkan sejumlah alumni yang lulusannya adalah kedokteran dan juga perawat dan bidan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan khususnya untuk pemeriksaan kesehatan di panti Semi Mata Bahagia ini. Dan pantauan saya di lapangan, selain melakukan pemeriksaan alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Kahmi Kors Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Papua Barat dan juga Manokwari juga melakukan kegiatan lain seperti advokasi dalam hal mengurus akta kelahiran dari anak-anak ini, dan juga melakukan advokasi lain untuk panti ini bisa diperhatikan lebih baik lagi, begitu, Dea. Ya, rekan Sahwan, lalu seperti apa tanggapan dari pengelola panti asuhan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Kahmi ini? Iya, rekan Dea, berdasarkan wawancara saya dengan pemilik ataupun pengelola panti asuhan ini, beliau turut menyambut baik dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kors Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Papua Barat dan juga Manokwari, sebab beliau sejak awal berdiri tempat tersebut sekitar kurang lebih tahun 2000-an, beliau seorang diri mengurus anak-anak yang tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki sanak saudara, sehingga dengan hadirnya Kahmi ini membuat dirinya merasa terbantu dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam hal mengurus anak-anak yang tidak berdosa ini, begitu, Dea. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini, rekan Sahwan juga sudah mewawancarai pendiri dan pengelola panti asuhan, ada Suhartarti, dan juga koordinator Presidium MW Kahmi Papua Barat, Hasan Makassar. Berikut kami tampilkan keterangan selengkapnya. Saya senang sekali, Pak. Saya sangat terima kasih. Mudah-mudahan anakku sehat-sehat semua, dan saya cuma laporkan diri keadaan saya tidak bagus ngurus anak-anak, makanya saya minta tolong sama Bapak, tolong dampingi segala-galanya, dan kehidupan saya itu cuma dukun bayi saja, ya menurut kemampuan ngurus anak-anak. Sampai ini mulai saya 2000
mulai 2002 kalau nggak salah Pak Wasa urus anak ini, 2000 lah. Terus sampai sekarang ini, dan sekarang ini kan apa maksudnya bukan kewalahan ya Pak. Saya yang sangat prihatin itu cuma akta sama kesehatan anak-anak itu. Selama ini ada tidak kegiatan-kegiatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak lain? Ada Pak di SP5. Ini baru kali pertama langsung di sini ya? Di sini posyandu di sini sama itu dokter SP5 Pak. Jadi urus memang. Terus pertama itu Bapak Awan itu, dokter Awan yang di terapi itu, yang di ini saya yang ngurus anak-anak ini semua. Langsung setelah itu terdekat diserahkan yang terdekat. Nah, terus keadaannya begini mau bagaimana Pak? Tapi baru kali pertama organisasi macam kami itu. Baru hari ini Pak. Baru hari ini ya? Iya. Baru hari ini saya diperhatikan sepenuhnya. Sangat terima kasih Pak atas bantuannya. Mudah-mudahan Bapak kasih kesehatan dan anak-anak aku semua sehat. Kegiatan yang dilakukan oleh MD dan MW Kahmi Papua Barat dan Manokwari pada hari ini adalah pengobatan gratis bagi warga Panti Asuhan Semi Meta Bahagia di Kampung Mokwan, Kabupaten Manokwari. Ini merupakan kelanjutan dari permintaan dari Panti Asuhan untuk kami baik MD maupun MW untuk melakukan pendampingan terhadap Panti Asuhan ini, sehingga Panti Asuhan ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan pelayanan yang lebih baik. Kita tahu bahwa Panti Asuhan ini dikelola oleh Ibu Semi dengan jumlah anak-anak kurang lebih 46, dan ini sangat membutuhkan perhatian dari kita semua. Nah, karena itu kami Papua Barat dan MD Manokwari merasa terpanggil untuk tidak hanya sekedar secara insidentil melakukan pendampingan, tetapi kami akan lanjutkan dengan MOU selama kurang lebih 1 atau 2 tahun kesepakatan dengan yayasan yang mengelola pantai ini, sehingga kita harapkan dari waktu ke waktu pengelolaan pantai ini baik dari sisi kepercayaan masyarakat maupun manajemennya akan lebih baik. Nah, untuk itu dari Majelis Wilayah dan MD Manokwari sangat mengharapkan dukungan, doa dari semua pihak untuk sama-sama kita memperhatikan pantai ini yang merupakan bentuk daripada kegiatan kepedulian dan kemanusiaan kita antar. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners untuk saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Majelis Ulama Indonesia MUI DKI Jakarta berencana membentuk Cyber Army untuk melindungi ulama dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari serangan buzzer di media sosial. Hal itu disampaikan Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar saat rapat koordinasi bidang Infokom Jakarta pertengahan Oktober 2021. Kala itu Munahar Mukhtar menyampaikan jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom mengangkat keberhasilan Anies, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Beliau ini termasuk 21 pahlawan dunia. Saya minta MUI DKI mengangkat berita-beritanya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai MUI DKI Jakarta tidak perlu membentuk Cyber Army. Menurutnya,
MUI DKI itu milik umat dan bukan milik sekelompok orang. Fatwa MUI Pusat dengan jelas yaitu mengharamkan cyber army. Yang kedua, MUI DKI Jakarta itu harus bersinergi dengan MUI Pusat, dan MUI DKI Jakarta milik umat, milik ulama, bukan hanya milik suatu kelompok atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara aktivis sosial keagamaan DKI Jakarta Muhammad Isnaini menegaskan, Cyber Army dibentuk sebagai advokasi bagi masyarakat agar tidak termakan hoax. Komentar dari Pak Kiai, dalam hal ini Pak Kiai Munahar selaku Ketua MUI DKI Jakarta, saya memandang lebih pada bahwa MUI dalam hal ini karena punya peran amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kemudian juga punya peran untuk kemudian mengadvokasi umat agar kemudian tidak masuk dalam berita-berita yang akhirnya termakan dari sisi misalkan terkait dengan berita hoax dan sebagainya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti berpandangan pembentukan Cyber Army oleh MUI DKI dengan tujuan melindungi ulama dan gubernur akan menghilangkan independensi MUI. Padahal, menurutnya, MUI harus menjembatani seluruh ulama terlepas perbedaan pandangan politik. Lagi-lagi Majelis Ulama Indonesia itu adalah Majelis Ulama Indonesia, jadi ini kumpulan dari berbagai ulama dengan berbagai latar belakang, pikiran, dan juga tentu pemahaman terhadap ajaran keagamaan. Nah, oleh karena itu, Majelis Ulama DKI Jakarta mungkin perlu memperjelas siapa yang mereka maksud dengan ulama yang akan dibentengi dari kegiatan-kegiatan yang tidak tepat terhadap pribadi yang bersangkutan. MUI sejatinya adalah wadah musyawarah para ulama yang dibentuk untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia. Jangan sampai pembentukan Cyber Army yang digagas MUI DKI Jakarta justru akan mempertajam polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang dalam final Lomba Debat APBN 2021. Muda membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan saya Gilang Lisnantia dan rekan saya Farida Rumoda Lubis yang akan memandu jalannya acara final Lomba Debat APBN pada hari ini. Betul sekali, dan nggak terasa ya Monda ya, sudah 1 tahun semenjak final Lomba Debat APBN tahun 2020. Dan hari ini, pagi ini kita kembali bertemu di final Lomba Debat APBN tahun 2021. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali, tidak terasa ya Mas Gilang, ini sudah penyelenggaraan yang kedua. Dan pastinya tidak kalah seru ya. Harus lebih seru lagi, dan betul sekali. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga panitia dan peserta yang bertugas dan hadir pada pagi hari ini sudah memenuhi protokol kesehatan dan juga sudah melakukan vaksinasi. Baik, untuk itu sebelumnya Mas Gilang kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir dan ikut bergabung dalam final Lomba Debat APBN pada hari ini. Yang pertama yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Bapak Swasil Nazara, selamat pagi Bapak. Selanjutnya kami sapa juga yang kami hormati jajaran eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, selamat pagi Bapak Ibu. Dan tentunya tidak lupa juga
para dewan juri yang terhormat yang sudah hadir, moderator dan para finalis debat hebat APBN 2021. Dan selanjutnya nih, tidak lupa juga kami menyapa seluruh pendukung tim finalis debat di seluruh Indonesia, keluarga dan rekan mahasiswa, serta para dosen yang menyaksikan melalui kanal YouTube Kemenq RI. Betul, dukungan Anda walaupun secara virtual tetap dirasakan oleh rekan-rekan finalis pada pagi hari ini. Jadi jangan lelah, tetap dukung dan tetap tonton acara ini sampai dengan akhir nanti. Betul sekali Mas Gilang. Baik, dan karena sudah setahun Monda, mungkin ada teman-teman yang baru nonton pertama kali atau bahkan mungkin lupa terkait dengan lomba debat APBN. Lomba debat itu apa sih? Coba mungkin kita bisa kulik dan jelaskan sedikit ke teman-teman. Apa itu lomba debat APBN? Baik, terima kasih Mas Gilang. Mungkin tidak berbeda dari tahun sebelumnya, lomba debat APBN merupakan rangkaian acara dari Olimpiade APBN sebagai wujud dari upaya pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk melakukan edukasi publik, terutama generasi muda terkait dengan APBN dan diharapkan menjadi wadah mahasiswa untuk memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan terkait kebijakan fiskal yang lebih baik di masa mendatang. Iya, dan tentunya sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di final debat APBN tahun lalu, bahwa acara ini diharapkan dapat membuat generasi muda lebih mengenal dan memahami APBN lebih mendalam, sehingga akan memunculkan empati ya. Jadi teman-teman ini paham bagaimana tantangan dan tantangan serta rintangannya dalam mengelola keuangan negara ini ya Monda ya. Betul sekali, dan Mas Gilang, sehingga generasi muda tadi itu dapat menjadi pilar-pilar yang terus menjaga dan membangun Indonesia, menjaga Indonesia menjadi seperti yang kita cita-citakan, yaitu negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Iya, dan tak lupa tentunya lomba debat APBN tahun 2021 ini kembali terselenggara berkat sinergi dari unit Eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan, yaitu ada Direktorat Jenderal Anggaran, ada juga Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Betul sekali, dan terutama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari Himbara ya Monda ya. Oke, betul sekali Mas Gilang, mungkin boleh disampaikan apa sih Himbara itu? Himbara itu adalah himpunan bank milik negara, yaitu BUMN yang bergerak di bidang keuangan dan atau jasa keuangan, yaitu ada Bank Mandiri, terus juga ada Bank BNI, Bank BTN, dan juga ada Bank BRI. Oke, dan lomba debat pada pagi hari ini itu sebetulnya sudah merupakan rangkaian panjang ya Monda. Betul sekali Mas Gilang.